Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihanati Aulia Rizka, jurusan Perbankan Syariah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi transportasi online. Adapun yang pertama yang saya jelaskan, apa teknologi transportasi online itu? Yaitu transportasi adalah perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan online adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Sedangkan transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online ini merupakan salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Dengan adanya transportasi online ini, para penumpang kini tidak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek ataupun tidak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan taksi, dan tidak perlu lagi tawar-menawar karena tarif ojek online ini sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Adapun tujuan dan manfaat dari transportasi online ini, yang pertama yaitu praktis dan mudah digunakan. Layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan telepon yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya. Kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi. Kemudian yang kedua yaitu transparan. Dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail, seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang dipesan, waktu perjalanan, lisensi pengendara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu lebih terpercaya. Yang dimaksud lebih terpercaya yaitu para pengemudi sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara sesuai standar nasional Indonesia, sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi. Salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi. Adapun mekanisme menjalankan jasa transportasi berbasis online. Yang pertama itu penyedia aplikasi atau penyelenggara sistem elektronik. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat. Penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi online ini merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagai penghubung driver kendaraan dengan pengguna jasa, yang merupakan bagian dari inti lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi online. Kemudian yang kedua yaitu ada pengendara atau driver. Pengendara yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik, serta sehat mental dan jasmani. Sebuah sikap tanggung jawab dan kehati-hatian merupakan hal yang paling penting. Sikap kehati-hatian pengemudi akan melakukan hal yang tepat atau mengambil tindakan pencegahan yang aman dan tepat. Kedudukan pengendara atau driver adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan. Driver memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan perusahaan penyedia aplikasi online untuk mendapatkan pesanan. Kemudian pengendara akan menuju tempat di mana pemesan jasa transportasi tersebut berada. Di sini driver juga memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengguna jasa atau transportasi atau konsumen. Penggunaan layanan jasa adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum
proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk. Pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah masyarakat yang umumnya membutuhkan pelayanan transportasi yang cepat, aman, nyaman, dan murah. Adapun kelebihan dan kelemahan menggunakan transportasi online ini, yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu yaitu murah. Kenapa murah? Karena aplikasi online ini memberikan promo, kemudian mereka memberi harga sesuai dengan jarak. Yang kedua yaitu nyaman. Nyaman di sini dalam arti driver mengendara dengan hati-hati dan memberikan helm pengaman. Kemudian menggunakan transportasi online ini cepat, aman. Kemudian di sini kita juga bisa membayar transportasi online ini bisa melalui seperti OVO atau juga bisa dengan uang cash. Dan kita memesan aplikasi online ini, kita tidak perlu menunggu di pinggir jalan. Kita hanya bisa menunggu di rumah, memesan, kemudian datang drivernya. Kalau kelemahan ya, mungkin kita bisa mendapatkan seperti gangguan jaringan saat memesan, maka aplikasi error. Adapun di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi untuk menggunakan transportasi online. Di sini kita menggunakan aplikasi online ini tidak hanya bisa untuk memesan driver seperti sepeda motor atau mobil untuk menuju ke tempat yang lainnya. Kita di sini juga bisa seperti memesan makanan, untuk berbelanja juga bisa. Yang pertama itu kita harus mendownload aplikasi terlebih dahulu. Setelah kita melakukan mendownload aplikasi, di situ kita bisa memilih apakah kita mau berbelanja, menaik sepeda motor, menaik mobil, atau yang lain sebagainya. Misalnya kita menginginkan naik sepeda motor, kita tekan yang gambar sepeda motor, kemudian kita masukkan lokasi jemput, lokasi kita sekarang, kemudian kita memasukkan lokasi tujuan. Setelah kita menekan itu, kemudian keluarlah nilai atau ongkos yang berapa yang harus kita bayar dengan jarak yang telah ditentukan. Kemudian kita memesannya. Setelah mesan dan setelah kita sampai di tempat tujuan, kemudian kita di situ bisa memberi penilaian untuk drivernya seperti mengasih bintang 5 atau dengan komentar yang positif jika driver positif melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.